Tonight Show masih bersama kisah inspiratif kita. Ya, Pak Mugiono dan juga anaknya Reni, Jadi- wisudawan dengan IPK tertinggi. Ya, jadi cum laude. supaya tetap bisa, kan kuliahnya dapat beasiswa nih Pak. Terus Bapak keluar dari perusahaan untuk apa Pak? Dulunya untuk membelikan laptop sama membayar kos sama beli becak. Masalahnya harapan saya harus keluar cari profesi lain. Terus saya cari kerjaan becak yang tidak terpancang dengan orang lain. Jadi keluar dari perusahaan, dapat pesangon gitu Ya, Pak ya. dapat pesangon. Nah, supaya si Reni tetap bisa kuliah, Ya. tetap bisa mengikuti mata kuliah dengan, kan harus ada kebutuhan pasti beli laptop, Iya. terus biaya kos juga. Iya. Jadi akhirnya Bapak Sehari-hari. membiayai itu dari hasil pesangon itu. Iya, betul. Terus Bapak juga membeli beca untuk menyambung hidup sehari-hari Ah, gitu ya Pak betul. ya. Tapi Pak, apakah ya sanggup nggak sanggup harus sanggupi, tapi dengan pekerjaan Bapak untuk menghidupi sebuah keluarga dengan 2 orang anak dengan membeca terpenuhi selama sebulan, Pak? Bagaimana caranya gitu untuk memenuhi? Itu selama 2 tahun sangat resah sekali. Iya. Dan setiap bulan tuh hasil persangon itu pasti diambil tabungannya untuk biaya hidup. Oh, jadi diirit-irit dari Ya, hasil pesangonnya diirit-irit, ya? untuk nambahi kebutuhan per bulannya. Karena kalau dari beca aja Nggak cukupi. nggak ketutup ya. Setelah 2 tahun saya melamar di penjaga malam di SMK Negeri 1 Kendal. Alhamdulillah diterima. Nah, seperti itu. Oh, ada jadi tambah. double kerjanya. Double ya, kerjaan. kalau malam jaga malam di sekolahan, kalau pagi becak. Apa yang ada di kepala Bapak begitu tahu bahwa Reni lulus dengan nilai terbaik di kampusnya? Sangat bangga sekali, bersyukur, terutama pada pemerintah Ya. bahwa anak saya itu ingin punya kemauan bersekolah kelanjutan. Pemerintah ada kesempatan untuk bidik misi itu, beasiswa itu. Jadi anak saya bisa melanjutkan. Kadang-kadang kan ada gini Pak, ada anak yang udah bapaknya berjuang mencari biaya untuk anaknya Pontang-panting. sekolah, pontang-panting, tapi ujung-ujungnya anaknya nggak lulus gitu ya, atau anaknya malas-malasan. Nah Bapak mendidik anak Bapak supaya nggak seperti itu gimana Pak? Gampang. Karena saya awalnya itu, kamu mau melanjutkan sekolah yang tinggi atau mau tidak sekolah? Lah kenapa Pak? Kalau melanjutkan harus kamu meninggalkan kesenangan. Dalam arti kan kalau seperti ini harus punya pacar ya. Iya. Ya, saya enggak boleh dulu. Harus konsentrasi pada pelajaran supaya hasilnya nanti memuaskan. Ternyata bisa memuaskan. Ceritain dong Pak, usaha untuk membeli laptopnya itu seperti apa Pak? Nah itu awalnya menunggu pesangon belum dapat, saya terpaksa dengan cari pinjaman. Oh pesangon belum turun ya? Iya, belum turun. Sedangkan kebutuhan laptop harus mendesak harus gitu? harus setengah bulan itu sudah membeli, mau berangkat diterima, besok berangkat kurang setengah bulan. Saya usaha cari pinjaman, terus terang sama Pak Guru dipinjami dengan catatan nanti saya melunasi pakai uang pesangon tersebut. Waktu itu kebutuhan laptop memang semendesak apa Reni? Kok sampai harus beli laptop, sampai Bapak mencari pinjaman tuh apa, kebutuhannya seperti apa? Karena saat mahasiswa baru itu disarankan untuk membawa laptop, ya untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Jadi karena saya tidak tahu tentang kuliah awalnya, jadi kan saya matur kepada Bapak ketika saya diterima beasiswa tersebut, Bapak saya diterima, nanti permintaan saya, bolehkah saya dibelikan laptop seperti itu, dan Bapak saya alhamdulillah menyanggupi. Ya. Tapi yang pasti Tuhan pasti akan bermurah hati terhadap umatnya yang sudah bekerja keras dan juga Insya Allah ya. sudah berusaha. Dan ini Hesti punya info beberapa tokoh yang sukses. Nah, From zero to hero. Silakan Hesti. Hesti. Sangat luar biasa sekali malam hari ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat inspiratif buat Anda yang di rumah ataupun yang ada di studio. Sekarang saya akan berikan informasi tentang orang-orang from zero to hero. Yang pertama ada Iwan Setiawan. Lahir sebagai anak supir angkot, ternyata tidak memberatkan langkah Iwan Setiawan untuk bisa menginjak New York. Menyelesaikan S2-nya di Fakultas MIPA UI dan menjadi lulusan terbaik di tahun 1997. Berkat upaya dan keinginan kuat untuk keluar dari kemiskinan. Ia berhasil untuk mendapat pekerjaan di Amerika Serikat
Pekerjaannya adalah Director Internal Client Management Data Analyst and Consulting Nielsen. Nah, itu dia. Berikutnya ada J.K. Rowling. Hobinya sejak kecil memanglah menulis. Saking miskinnya, J.K. Rowling saat kecil dia kerap sekali berpindah rumah dari satu desa ke desa lain. Ia sempat menerima santunan dari pemerintah Inggris karena masuk dalam kategori sebagai orang miskin yang layak dapat santunan. Namun layaknya sihir setelah buku Harry Potter berhasil dirilis, uang keuntungan pun ia dapatkan dari buku itu. Mungkin yang dulu dia mendapatkan santunan, namun J.K. Rowling justru sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Masuk ke dalam listnya. Berikutnya ada Oprah Winfrey. Besar dan tinggal bersama neneknya sejak kecil dengan segala kekurangan, memucut semangat Oprah untuk mau bekerja keras. Sejak masih kuliah dia sudah menjadi mahasiswa yang luar biasa dengan prestasinya. Kini Oprah tercatat memiliki kekayaan sebesar 2,4 billion atau sekitar 21,8 triliun. Luar biasa. Itulah beberapa informasi tentang orang-orang yang sangat luar biasa di dunia. Oke, Udah habis. terima kasih Esti. Iya. Makasih Esti. Iya, sama-sama. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Kasih. Semoga info tadi juga bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Ya. Bahwa from zero to hero itu memang benar adanya ya. Tekad ya. Tekad. Jangan pantang menyerah ya Pak ya. Ya, betul. Ya, Reni. untuk mencapai tujuan. Iya. Satu kata kalau kamu deskripsikan ayah kamu dalam satu kata, apa? Inspirator. Inspirator. Iya. Yang menginspirasi kamu selama ini Iya. sampai kamu bisa menjadi seperti sekarang ini. Iya. Coba yang buat kamu kagum sama Bapak apa? Pengorbanan orang tua saya untuk saya sejak saya kecil hingga sampai saat ini. Tahu nggak satu hal yang dari minggu lalu yang membuat saya merinding, membuat saya sedih mulu karena kisah ini terjadi sama saya sendiri, di mana saya, iya beneran kuliah tingkat 2, orang tua saya nggak punya duit untuk melanjutkan kuliah, bayar kuliah, akhirnya saya harus keluar, saya harus kerja sendiri. Niatnya adalah kerja pertama buat ngelanjutin kuliah gitu, tapi sampai sekarang ya nggak kelar juga pada akhirnya ya. Ngapain pakai tepok-tepok gitu? Gue menghibur lo. Nggak usah. Itu berat bro, untuk menjadi seorang gue tuh berat. Loh, kok gue? Kan gue S1 lo kan enggak. sorry, aduh. Yang itu inspiratif ya, kalau yang ini lebih ke ngenyek ya. Dari kemarin kan kamu dapat beasiswa, dapat juga dari Pak Presiden beasiswa, dapat beberapa kesempatan juga. Andai kata suatu saat kamu dapat rezeki, kamu sudah bekerja di suatu tempat, kita nggak tahu, punya rezeki lebih dan kamu bisa membahagiakan orang tua kamu. Kira-kira kamu ingin ngasih apa ke Bapak? Kalau dalam waktu dekat saya ingin ngasih sepeda motor untuk Loh, Bapak. sepeda motor? Kok motor, kenapa motor? Karena supaya ketika ayah saya berangkat jaga malam tidak naik sepeda. Karena kalau naik sepeda itu malam gelap, jalannya juga berlubang-lubang, kasihan orang tua saya sudah tua. Oh. Ya, jadi Kalau sekarang belum bisa ngasih motor buat orang tua? belum bisa. Bohong Semoga. berarti nih. Oh. Bisa dong. Harusnya kamu bisa. Kan tadi kita bilang kalau dengan kerja keras, gigi, Bisa, pasti apa pasti. yang kita inginkan bisa terwujud. Amin. Amin. Berarti As soon benar-benar as possible. sekarang belum bisa? Sekarang akan saya laksanakan sesegera mungkin. Kira-kira berapa lama? Insya Allah 1 tahun. Kalau aku bilang kamu bohong, kalau ternyata kamu bohong bagaimana? Setahun kelamaan lah. Bisa targetnya bisa dipercepat. Kalau ternyata detik ini juga ternyata kamu udah punya rezeki dan bisa ngasih orang tua kamu sepeda motor. Bisa atau enggak? Dan saya percaya bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya yang percaya kepada Allah. Memang Amin. berarti emang harus percaya. Harus percaya. Dan seperti tadi kita bilang kenapa bohong, karena detik ini juga, saat ini juga ternyata Reni mampu kok untuk memberikan orang tuanya, memberikan ayahnya sepeda motor. Itu ada di Itu situ. sepeda motornya. Alhamdulillah.
Saya jadi Ya, Pak speechless. Mugiono, Dalam ya ini adalah pemberian dari anak tercinta dari Reni kepada Bapak seperti janjinya, seperti niatnya dalam waktu dekat ingin memberikan sepeda motor. Ini pemberian dari Reni untuk Pak Mugiono. matur suwun. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa anak saya Mungkin ini ada yang mau diucapkan, pemberian motor ini Boleh untuk kesini. Bapak, gitu. Jadi langsung diserahkan aja kepada Bapak, kan ini buat Bapaknya Iya, kan? yang ngasih kan Reni. Mau ngomong apa sama Reni Bapaknya? bingung, Reni bingung nih, Reni bingung. Ya, sementara Reni berpikir Bingung. mau ngomong Nah, apa, silakan ini Esti. motor ini sangat luar biasa. Malam ini bisa Reni menyerahkan motor tersebut karena kerjasama kita mau mengucapkan terima kasih kepada Yamaha dan 3 Advertising PT Setia Trimitra yang memberikan hadiah motor ini. Dari mereka diserahkan kepada Reni dan Reni akan menerima. Bapak ini alhamdulillah dapat rezeki motor. amin. Ya, dari salah satu donatur. Ya semoga ini dapat bermanfaat untuk Bapak ketika Bapak bekerja dan dapat bermanfaat untuk orang lain juga. Ya, bisa untuk saling membantu orang lain juga. Amin. Amin. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Anak saya. Terima kasih Pak Ya. Mugiono, Ya. sekali lagi terima kasih. Sukses selalu, tetap menginspirasi orang banyak. Buat kita semua adalah sesuatu yang saya nggak bisa nama. Ini apa ini? Mohon maaf loh, mohon maaf. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih penonton yang ada di studio, anak-anak dari STIE, anak-anak dari UIN, dan juga penonton yang ada di rumah, pemirsa di rumah. Saksikan terus Tonight Show Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 10 malam. Terima kasih My Own Music, terima kasih. Sekali lagi, semoga apa yang kita hadirkan Pak pada malam hari ini bisa menginspirasi kita semua, bisa Amin. menjadikan bangsa ini jauh lebih maju lagi daripada sebelumnya. Amin. Amin. Ya, Rabbal alamin. Ya, terima kasih Pak Mugiono atas kedatangannya. Kritik dan saran silakan kirimkan ke Twitter kita di @tunightshow_net ya. Kita ketemu lagi di Tonight Show. Selamat malam, assalamualaikum. Tulisannya rembulan. Oke. Ya. Matamu seperti rembulan yang selalu menyinari hatiku di setiap malam. Action! Cinta, Hah? aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa?